Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur bahwa saat ini kita bersama-sama boleh ada di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita mau beribadah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan kita. Kita siapkan hati kita. Ada waktu teduh saat pribadi kita bersama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Saat ini kami boleh bersama-sama berada di tempat ini untuk bersama-sama beribadah, untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami semua, memberkati ibadah kami. Biarlah puji-pujian kami semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk beribadah dan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Mari kita pujikan bahwa Tuhan kita hanya Tuhan saja yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan dengan memuji lebih sungguh. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi kita pujikan dengan sepenuh hati. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami bersama-sama dengan umat-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau tilik setiap kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tapi saat ini Tuhan, kami mau letakkan semuanya Tuhan. Kami mau fokus hanya kepadamu.
Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Terima kasih Tuhan, Engkau siapkan setiap kami. Biarlah tubuh jiwa roh kami hanya memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Besar disembah. Mari jemaat kita akan mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaikkan pujian serta syukur atas anugerah yang Bapa berikan melalui Yesus Kristus
sehingga kami semua layak di hadirat Tuhan saat ini. Oleh karena Yesus Kristus telah menebus dosa kami di kayu salib, membuat kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti saat ini kami berkumpul bersama-sama, bersekutu dengan iman bahwa ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Engkau mengampuni atas segala kesalahan dan dosa kami, agar ibadah kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau persembahkan ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi hidup kami. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selamat datang bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika tempatnya tidak mencukupi, masih ada tempat di atas agar tidak uyuk-uyukan. Uyuk-uyukan itu apa bahasa Indonesianya? Silahkan untuk biar supaya nyaman, silahkan di atas. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua di sini bersukacita. Mari saudara-saudara kita berbagi sukacita dengan tengok kanan kiri saudara. Meskipun senyumnya tidak kelihatan tapi matanya bisa berbicara. Kita mau menyerukan bahwa nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Sekali lagi kita katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saya bisa merasakan bahwa
Saat ini kita sangat bersuka cita kita bisa berkumpul untuk beribadah selama berbulan-bulan, bahkan 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi ini. Tapi saat ini kita bersama-sama bisa mengungkapkan bahwa, mengucap syukur bahwa kita bisa bertemu, berkumpul, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita tetap mengucap syukur meskipun saat ini semuanya harus tetap prokes, memakai masker, dan itu memang kalau dirasa-rasa memang tidak nyaman buat menyanyi, apalagi buat bicara seperti ini, apalagi ini melotrok terus gitu ya. Kenapa kita pakai ini masker? Soalnya kalau yang sangat tertutup itu bagi yang WL singer sangat apa ya, sesak. Apalagi kita sudah dari pagi persiapan, jadi ya kita mengucap syukur bahwa kita tetap bersuka cita. Tuhan kita luar biasa. Saudara-saudara, saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, tetapi sebelumnya kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Dan mulai bulan November ini akan ada tambahan amplop untuk amplop persembahan Natal. Terus dukung doa agar keadaan terus membaik, kita bisa mengadakan Natal offline. Kita terus dukung doa, dan untuk sekolah minggu terus dukung doa. Mungkin mulai minggu depan kelas sekolah minggu udah mulai dibuka. Ya, yang penting kita semuanya mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Kita menjadi warga negara yang taat, menjadi warga negara yang menjadi berkat bagi lingkungan kita dengan kita taat. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kami dengan kami memuji-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita daripada Tuhan memenuhi setiap hati kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami akan tetap fokus pada Tuhan. Kami mau tetap bersukacita karena kami percaya bahwa Tuhan itu yang akan menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami umat-Mu Tuhan mau bersama-sama mengumpulkan persembahan. Tuhan, Kau memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap usaha, setiap apa yang dilakukan para jemaat, pekerjaannya, usaha, bisnis, semuanya Tuhan. Tuhan memberkati dan memberikan keberuntungan. Dan bagi yang masih studi, kiranya Tuhan memberikan keberhasilan, kelancaran dalam berstudi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa ini. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat untuk bagian pengelola keuangan gereja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi yang bertugas, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
Saudara-saudara terkasih, tadi sebelum kita masuk, semuanya sudah mengambil roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Kita persiapkan untuk sesaat kita lepaskan masker kita setelah perjamuan kudus. Silahkan untuk segera memakai masker kembali. Saudara-saudara, ini waktunya kita memperingati pengorbanan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang belum menerima roti dan anggur, silakan angkat tangan. Ada yang belum menerima? Semua sudah menerima? Baik. Saya akan membacakan penetapan perjamuan malam yang demikian bunyinya. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah penetapan perjamuan kudus. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, ambillah Di malam itu Kau roti. mengambil roti, kau ucap syukur, pecahkan dan katakan, Ambillah roti dan angkatlah. tubuhku Mari kita sama-sama berdoa. saat kau makan. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah sambil mengucap syukur bahwa melalui pengorbanan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal di surga bersama-sama Bapa di surga. Makanlah sambil bersyukur karena Tuhan beserta kita. Mari kita makan.
Ambillah anggur, angkatlah dan kita akan berdoa bersama-sama. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi kita semua, membawa kepada kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Bapa kita di surga. Ambil dan minumlah anggur ini dan bersyukurlah, karena melalui darah Tuhan kita Yesus Kristus kita semua kudus dan tak bercacat di hadapan Bapa kita. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Setiap kali kami makan roti dan minum anggur, kami diingatkan begitu dahsyat penderitaan Tuhan, sampai harus dipaku di kayu salib sampai mati. Semua penderitaan yang seharusnya kami derita di sana, Yesus sudah menggantikannya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tetap ingat selalu akan semua kasih pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami juga bisa menjaga diri kami di tengah-tengah dunia ini layak dan kudus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, satu-satunya sumber pertolongan, dan satu-satunya juru selamat buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami menyadari bahwa Tuhan sudah selesai menebus dosa kami, sehingga kami tetap layak di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapa di surga. Terima kasih. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami mulai saat ini dan seterusnya di dalam anugerah dan kasih Tuhan, supaya kami tetap dijaga, dilindungi dimanapun kami berada, supaya kami dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas pengorbanan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Darahmu selamatkanku, darahmu bebaskanku, darahmu bawa kami ke tempat kudusmu. Kasihmu ampuniku, kuasamu bangkitkanku semua oleh darah
Saudara-saudara, ini sudah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ini waktunya kami berdiam diri di hadirat Tuhan untuk mendengar firman-Mu, akan firman-Mu ini juga menjadi dasar kehidupan kami, supaya kami menjadi lebih kuat di dalam menghadapi dunia saat ini. Karena firman ini adalah Allah sendiri. Kami mohon berkat-Mu bagi hamba-Mu yang melayani firman Tuhan, supaya tidak ada kesalahan apapun dalam menyampaikannya, supaya firman ini bisa tertanam di dalam setiap hati kami dan bertumbuh menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, masih ada waktu cukup buat kita merenungkan firman Tuhan. Silakan membuka firman Tuhan dari Mazmur 136. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3, demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap saudara yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara, 3 ayat ini kita akan merenungkan bersama-sama. Ada 3 ayat yang bunyinya sama, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tapi semua diawali dengan kata bersyukurlah. Karena itu saya mengambil tema bersyukurlah. Mengapa harus bersyukur? Alasan apa kita harus bersyukur? Karena Alkitab mengatakan bersyukurlah senantiasa di dalam segala hal. Artinya apakah kita senang atau tidak senang, sakit atau tidak sakit, apapun situasi. Ayat ini mendorong kita untuk tetap bersyukur. Tentunya pemazmur ini punya alasan kenapa kita harus bersyukur. Apakah kita susah harus bersyukur? Kalau bersyukur kan kalau kita dapat hadiah, rezeki banyak, ya anak-anak semua istimewa, semua baik, enggak ada yang nakal, ya pinter-pinter, cakep-cakep, nurut-nurut. Ya. Ternyata tidak seperti itu. Alkitab mengajarkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dari ayat pertama dijelaskan karena Allah itu baik. Ayat selanjutnya sampai ketiga, sebab kasih setia-Nya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita itu selamanya. Mulai kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, kasih-Nya itu tetap untuk selama-lamanya. Allah sedang bekerja di dalam hidup kita. Sampai dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita.
Walaupun keadaan kita tidak baik karena kesalahan kita, Allah turut bekerja untuk kita menjadi baik. Saudara, ini keuntungan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Karya, rencana, tujuan hidup kita, Allah membuat kita baik. Tidak ada casting atau tidak ada setting yang tidak baik. Allah memprogram anak-anak Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tentunya kalau kita sedang berjalan, kita melenceng, tentu diarahkan kepada hal yang baik. Jangan berkata karena tidak baik itu karena Allah. Allah turut bekerja. Kalau tidak baik, Allah kerja supaya menjadi baik. Tapi tidak ada program Allah biar anak ini tak siksa supaya nanti saya akan kasih yang baik supaya tahu. Tidak ada. Bahkan kita tahu penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib itu melihat kita tidak baik. Kita orang-orang berdosa. Upah dosa ialah maut. Kalau tanpa Yesus, saudara, semua manusia, semua orang telah berbuat dosa. Paulus katakan Roma 3:23 dan Roma 6:23. Upah dosa ialah maut. Siapapun yang berdosa, upahnya maut. Tidak ada toleransi. Tuhan hanya taunya upah dosa maut. Gimana nantinya mengadili? Saya suka bayang-bayang ini. Seandainya Allah ada di depan di sini, di situ itu ada garis. Kalau enggak berkenan ya sudah hangus. Berkenan ya ada di hadirat Allah. Bagi Allah terlalu mudah gimana pengadilan, tidak usah diadili. Kamu gimana sesudah mati bangunkan. Ya ditanya-tanya, tidak penting saudara. Orang Kristen itu dijamin oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Sesudah dia mati, hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga. Kenapa dia harus naik ke surga? Karena dia harus menyediakan tempat bagi kita. Bagi orang Kristen ini adalah anugerah, saudara. Bahkan saudara tahu, Yesus yang adalah Tuhan itu mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah dosa manusia di bumi ini. Dengan penderitaan, kematiannya, jadi siapa saja yang percaya tidak binasa. Apakah itu orang Kristen atau bukan, yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Apakah itu agamanya Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, apa saja. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena agama sendiri tidak akan menyelamatkan. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jangan bingung saudara, kalau ada orang masih beragama lain tapi percaya Yesus, percaya firman-Nya, biarkan saja. Enggak usah disuruh-suruh ke gereja. Ke gereja urusan Tuhan. Amin. Yang penting pengakuan setiap orang, Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti Tuhan membiarkan dunia ini terjadi seperti apa. Tetapi ayat ini meneruskan, tetapi setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, saudara.
Jadi kalau ada orang yang dulunya bukan Kristen, masih pakai kerudung, dan dia percaya kepada Yesus, mau tetap memakai kerudung, biarkan, tidak penting. Suatu saat ya kami rindu ini masih banyak kursi kosong diisi orang-orang yang pakai kerudung di sini. Jangan katakan kalau sudah percaya Yesus kerudung harus dicopot, tidak. Itu asuseri, saudara. Karena itu zaman sekarang ini ada kata marketplace, ya, pelayanan itu di luar sana, bukan di gereja. Di gereja itu bicara tentang hati, siapapun mau masuk gereja, tidak mau gereja. Yang penting Alkitab katakan setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau ke gereja oke, mau tidak ya oke. Setuju? Kadang-kadang kita mikir, tidak bisa. Orang percaya harus ke gereja. Gereja ini bicara hati. Sekarang pun banyak orang Kristen, orang percaya tidak ke gereja. Ya. Kita tidak bisa memaksa mereka. Ini tempat Tuhan sediakan tempat. Mau datang puji Tuhan, enggak datang puji Tuhan. Yang percaya, yang penting mereka harus percaya kepada Yesus. Mau ngejar-ngejar suruh orang ke gereja, enggak bisa. Orang pengen sendiri ke gereja, Pak saya mau ke gereja boleh enggak? Ya boleh, itu punya rumah Tuhan. Memang di dalam gereja ada firman Allah yang diberitakan. Di dalam gereja ada persekutuan. Di dalam gereja kita bisa saling mengenal, bisa saling mengasihi, belajar berinteraksi dengan kasih. Ada sasaran wujud orang-orang yang bisa kita kasihi. Kita tahu keadaan saudara-saudara kita masing-masing, situasi. Banyak hal yang bisa kita dapat dalam gereja. Tetapi kalau orang belum mau ke gereja tapi percaya Yesus, biarkan mereka. Karena gereja bukan satu-satunya kepastian untuk masuk surga. Kepastian masuk surga yaitu percaya Yesus dengan segenap hati. Tinggalkan dosa dan ikuti firman-Nya. Paulus atau Yohanes selalu mengawali penginjilannya dengan pertobatan. Setiap kita yang percaya harus diawali dengan pertobatan. Itu seperti benih yang ditanam di tanah yang sangat subur dan baik. Kalau tidak ada pertobatan, itu seperti tanah yang tidak baik ditanami. Tanam tumbuh, kena panas matahari, layu dan mati. Banyak orang kurang yakin, saudara. Tapi saya punya keyakinan bahwa kita semua yang di sini ini sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan, memberi keyakinan bahwa orang yang bertobat mengikut Yesus tahu bahwa Yesus menyediakan kasih karunia anugerah buat kita. Anugerahnya bukan hanya di bumi saja, tetapi juga di surga. Bukan hanya di surga saja anugerahnya, tapi di bumi. Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup, artinya di sana, di surga dan di bumi, dan dalam segala kelimpahan. Ini ayat andalan kita, bukan Kristen Kristen kekayaan atau gimana, tapi itu firman Tuhan. Yesus datang itu memberi kepada kita hidup dan dalam segala kelimpahan. Ini Tuhan yang berfirman. Karena itu saudara-saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, tetaplah pegang firman itu
menjadi dasar kehidupan kita. Jadikan Yesus Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah juru selamat. Kita perlu keselamatan. Yesus adalah juru selamat. Dari Titus 1 ayat 4. Semua orang pengen selamat hidupnya di sana. Yang punya hanya Yesus. Tidak ada yang punya lain. Akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan lain. Sekarang orang mau masuk surga ya ikut Yesus. Kalau ada orang tanya yang tidak ikut Yesus, ya terimalah penghakiman. Tuhan sudah memberikan firman-Nya, ikut Yesus masuk surga, tidak ikut proses pengadilan. Diberi hak untuk memilih, mengambil keputusan karena Tuhan Yesus tidak punya jiwa yang memaksa orang lain. Kita diberi, manusia di dunia ini diberi hak untuk memilih. Yang penting mereka harus bisa mendengar firman Tuhan. Gimana caranya kita bisa menyampaikan firman Tuhan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan? Di warung dekat saya ya biasanya sudah mendengar keselamatan. Soal mau dan tidak peduli. Ya karena saya suka cerita-cerita tentang Yesus. Tentu kita cerita tentang kabar baik itu sama dengan cerita-cerita di dunia yang baik-baik itu diceritakan orang tidak apa-apa. Selama ini saya cerita tentang Yesus tidak ada orang yang marah, menolak, tidak ada. Karena hanya saya menceritakan kabar baik, bukan kabar celaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Bahkan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus itu satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalannya. Yang keempat, Mazmur 23, Yesus adalah gembala yang baik. Orang Kristen itu kalau menyadari, mengimani, tidak ada orang Kristen kekurangan. Amin. Tidak ada orang Kristen yang terlantar di mana-mana. Enggak ada. Karena Yesus itu gembala yang baik, bukan sekedar gembala, saudara. Artinya kalau dombanya perlu segala sesuatu, Yesus memperhatikan, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Bagi kita yang penting kita harus menjadi domba yang baik. Amin. Bukan teriak-teriak, Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Ya sudah, tidak usah diomongin. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tinggal kita ini jadi domba yang baik. Pasti dipelihara, dituntun, padang rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang. Sudahlah pasti. Setiap hari saya mengawali hidup, saya ini, hari ini tidak tahu, tapi saya ingin menjadi domba yang baik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadi gembala yang baik buat saya. Tuhan, ini aku. Hari ini enggak tahu situasinya, tapi gembalakanlah hidupku supaya aku tetap ada di dalam area Tuhan, penggembalaan Tuhan. Yang kelima, 1 Petrus 3 ayat 18. Kristus mati sekali untuk dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kita enggak tahu di mana Allah berada, di mana surga berada, neraka juga enggak tahu. Tetapi Yesus punya tugas membawa kita kepada Allah.
1 Petrus 3:18 itu sebab juga Kristus mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kita mau dibawa. Pada waktunya dikumpulkan, dibawa, kumpul rame-rame, naik, terbang bablas ke surga. Nanti pada waktunya. Tidak usah kita mikir surga, kita punya jaminan. Ya, orang Kristen itu punya jaminan. Yang dipikirin di dunia ini supaya kita tetap kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Itu tanggung jawab pergumulan kita. Kalau sampai saudara jatuh, ya bilang Tuhan, yes, terima kasih. Ada darah Tuhan yang setiap saat tersedia untuk mengampuni dan menyucikan kita. Tidak usah khawatir, saudara. Jalani hidup dengan semangat. Ya. Yang keenam, kasihnya selamanya tak pernah berubah. Dari Mazmur 136 ini, semua ayat 26 ini diakhiri dengan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi setiap ayat ini kita dikasih tahu, pentingnya kita tahu bahwa kasih setianya, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Tidak pernah berubah artinya, saudara. Mau saudara merasa elek, mau saudara mau seperti apa, kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Ya. Pertanyaannya lah, kalau jadi Kristen terus sebelah itu jelek, terus apa ya Tuhan senang? Ya enggak senang lah, kalau saudara punya anak 4, yang 1 jelek, apa saudara mau buang? Digot. Nih kamu pantasnya digot. Enggak lah. Terlebih Tuhan kita, kalau kita nakal, kita harus yakin juga kita tidak dibuang. Tuhan hanya bilang, aku mengasihi kamu. Seperti anak hilang itu berangkat dengan 10 cincin di jari, kalung emas permata dengan mahkota, pergi dari orang tuanya, pulang gembel ya diterima, saudara. Didandani lagi, disepatoni lagi. Itu ciri khas kasih Allah. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Asal kita mau pulang, bertobat, minta ampun, hidup dengan Tuhan, saudara menjadi anak emas bagi Tuhan. Anak istimewa, akan didandani, dipelihara dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara yang belum merasa menikmati hidup, coba renungkan, apa yang masih kurang? Tempelin Yesus Tuhan kita, tempelin firman, lakukan. Dalam waktu yang sangat cepat, saudara akan menikmati anugerah dan berkatnya. Amin. Tuhan tuh enggak mau nahan-nahan berkat loh, saudara. Memang Tuhan tahu porsi kita. Jangan sampai kalau Tuhan kasih kebanyakan kita lupa Tuhan, ya tadi pas porsinya. Yang kuat 1 kasih 1. Nanti kalau kuat dikasih lagi 2. Kalau kuat dikasih 3, sekuatnya kita menerima berkat Tuhan. Ya. Kalau saudara kuat menjadi orang yang kaya, menyimpan uang yang banyak, Tuhan akan kasih. Amin. Kalau Tuhan lihat, wah ini kalau dikasih banyak, nanti keluar masuk diskotik, tidak dikasih, saudara. Ya, Tuhan tahu. Jadi sekarang itu terima aja yang seberapa Tuhan beri, terima. Katakan, Tuhan terima kasih untuk berkamu, akan saya pelihara, besok nambah lagi berkatnya. Amin. Tuhan itu murah hati. Jangan takut, saudara. Kalau saudara merasa kesulitan, kekurangan, ingat Tuhan hari ini. Dia peduli dengan saudara. Kalau saudara sakit enggak sembuh-sembuh, ingat, Tuhan akan menyembuhkan saudara.
Kalau belum sembuh, mengucap syukurlah. Untuk sakit yang dibiarkan, kayak Paulus tuh mengucap syukur. Karena Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya dalam suka duka, sakit sehat, untuk kebaikan kita. Nikmati, syukuri. Ya, saya belajar menikmati, mensyukuri. Barangkali saudara jarang yang lihat saya susah, saya menderita, memang saya tidak mau peduli dengan hal-hal itu. Saya mau syukuri. Hidup ini disyukuri. Buka mata, terima kasih masih ada langit-langit rumah. Lihat kanan kiri. Coba bangun pagi, jangan cepat bangun, kesiangan, enggak peduli. Saudara bangun kesiangan itu salah saudara. Bangun, diam, nikmati, syukuri, bersyukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bangun tidur syukuri dulu 5 menit atau 3 menit. Wah, jangan mikir terlambat kantor, sudahlah. Kalau terlambat itu sanksi. Itu memang kesalahan saudara, besok diperbaiki. Tapi mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara. Karena Yesus sudah mempersiapkan keselamatan untuk saudara. Dari Mazmur 136 ini selalu ditutup bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, peganglah erat-erat ini karena Yesus mengasihi saudara selamanya. Dan Tuhan punya rencana yang besar buat saudara. Ingat perumpamaan talenta. Kok aku jadi enggak punya uang banyak, gimana ya Pak, pengennya uang banyak. Coba mulai dari setiap perkara kecil. Benar enggak firman Tuhan? Kalau setiap perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi saya ulangi untuk menutup renungan kita. Alasan apa kita bersyukur? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Kita punya Tuhan yang jelas, pasti. Kita tidak punya Allah yang enggak jelas. Ada figur Yesus yang bisa disembah. Karena dia mati dan bangkit dan hidup, dia ada bersama saudara. Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu berarti Tuhan yang lihat kita, kita enggak lihat dia. Tapi Yesus tidak pernah berdusta. Kalau dia berkata aku menyertai kamu itu, ya tetap menyertai kamu. Percaya saja. Amin. Yang kedua, Yesus itu juru selamat. Kita sudah diselamatkan. Kalau kita tetap bersama Yesus, hari yang keselamatan itu akan hari yang akan datang. Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita. Juru itu adalah ya tukang, ya juru selamat menyelamatkan kita. Dan yang luar biasa, Yesus itu satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau ada orang tanya, itu egois. Orang Kristen itu egois. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain punya kitabnya sendiri, silahkan tanya kitabnya sendiri. Hampir semua kitab mengatakan ada pengadilan. Ya biar Tuhan yang mengadili, bukan kita. Yang keempat, ini Yesus adalah gembala yang baik. Yakini bahwa tidak ada orang Kristen yang tidak tergembala. Artinya apa? Enggak ada orang yang kekurangan. Keluar dari penggembalaan enggak tahu loh saya, saudara. Kalau kita berada di dalam area penggembalaan Tuhan, saudara dijamin oleh Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Yesus yang menjamin hidup kita. Yang kelima, Yesus yang akan membawa kita ke surga. Kita enggak tempatnya,
nanti pada waktunya kita akan dibawa ke surga. Kita pastikan bahwa kita ini anak-anak Allah yang suatu saat kita nggak tahu tempatnya surga di mana, Yesus yang akan membawa kita ke surga. Ini dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 18. Yang keenam, kasihnya tetap tidak pernah berubah. Saudara mau nakal, kalau saudara nakal di bumi, hasilnya ya di bumi. Kalau ada anak Tuhan nyuri, ya ini nanti di penjara, saudara, kalau ketangkep. Itu sudah ada hukumnya di bumi. Karena Tuhan juga menetapkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas rakyatnya. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh hal dunia yang tidak baik. Kita harus terus belajar untuk tetap menjalani apa yang Tuhan inginkan buat kita. Yang terakhir, kasihnya tidak pernah berubah, saudara. Saya rasa bahwa Tuhan itu punya planning buat kita, saudara. Tuhan mau kita memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Mudah diingat, Yohanes 10 ayat 10. Kedatangan Yesus itu supaya kita bisa hidup nanti. Hidup yang kekal. Dan supaya hidup kelimpahan itu tentunya di dunia, karena enggak bicara di surga itu jelas hidupnya di sana berkelimpahan, tetapi bahasa kelimpahan mesti di bumi. Aku datang memberi kamu hidup di dalam segala kelimpahan itu. Ya, Tuhan akan penuhi apa yang menjadi kebutuhan saudara. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, supaya kami terus belajar bersyukur, karena kami punya Yesus sebagai Tuhan. Kami punya Yesus sebagai Juru Selamat. Kami punya Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga. Kami punya Tuhan Yesus yang menjadi gembala yang baik, yang memenuhi setiap kebutuhan kami setiap hari. Terima kasih Engkau memberi kami Yesus yang akan membawa kami kepada Bapa. Terima kasih bahwa Yesus mengasihi kami sebagaimana kami ada. Dan Tuhan tidak akan membuang kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik sekarang sampai selama-lamanya. Sebab Ia baik. Kami mau bersyukur punya Tuhan yang baik, yang kasihnya tidak berubah selama-lamanya. Terima kasih, kami mau bersyukur. Karena kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni kami dikala kami berdosa. Dikala kami mengalami kesalahan, Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu yang besar. Engkau menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau memegang tangan kami, menuntun kami kepada perkara-perkara yang besar di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik buat kami. Bahkan yang akan membawa kami di hadapan Bapa. Membawa pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih bahwa Engkau baik di bumi dan di surga. Di bumi Engkau adalah gembala kami. Di surga adalah juru selamat kami. Di bumi dan di surga Engkau adalah Tuhan
kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, Tuhan hiburkan. Yang mengalami banyak persoalan masalah yang belum selesai, Tuhan buka jalan buat mereka. Yang belum merasa diberkati semua pekerjaannya hari ini, berkatilah mereka. Mereka yang salah jalan, Tuhan arahkan kepada jalan yang benar supaya mereka bisa mengikuti jalan Tuhan yang penuh dengan anugerah dan berkat yang luar biasa. Yang lelah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Yang kebingungan, Tuhan beri jalan keluar. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus memampukan kita semua untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan, menangkap, menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, segenap gembala dan segenap pengurus GKN Sonopakis mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru hadir pertama kali ibadah di tempat ini. Tuhan berkati, ada Ibu, siapa namanya lupa, selamat, puji nama Tuhan, selamat datang di gereja GKN Sonopakis, selamat beribadah. Kami tunggu kehadirannya minggu depan untuk beribadah. Selain itu, Gembala dan seluruh pengurus GKN Sonopakis mengucapkan selamat atas kelahiran putra kedua dari Bapak Presley dan Ibu Welas. Kiranya putranya menjadi anak yang diberkati, anak yang takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua. Juga selamat atas kelahiran putra pertama dari Bapak Samuel dan Ibu Clara yang pada saat ini tidak hadir. Kiranya Tuhan juga memberkati putranya. Demikian saudara-saudara, kita mau mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Nanti sebelum pulang, puji Tuhan, ada bukan perjamuan kasih ya, ada tanda kasih, ada saudara yang memberikan tanda kasih, sedikit snack. Nanti mungkin setelah ibadah ini saudara bisa mengambil, tapi mohon maaf jika terjadi kurang karena ini tanda kasih dari ada jemaat yang memberikan snack. Nanti mungkin bisa diambil saja, jadi untuk saat ini kita tidak membuka masker lama-lama di tempat ini. Jadi bisa langsung ambil saja. Kalau orang Jawa bilang pesto tipis turoto. Demikian saudara-saudara, mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, ibadah telah usai. Aktivitas baru akan dimulai sekarang sepanjang minggu ini. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, anugerah dan kemurahan serta berkat dari Yesus Kristus akan menyertai saudara hari ini bahkan sampai selama-lamanya.
Dan percayalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan, yang berjanji menjadi gembala yang baik buat saudara, yang akan menjadi juru selamat dalam hidup saudara, yang menjadi Tuhan menyertai saudara hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus yang adalah Tuhan mengasihi saudara dan menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai kita berjumpa kembali. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.